sekalipun yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Aku bersyukur pagi hari ini kita bisa bersama-sama beribadah pada Jumat Agung. Kita sungguh sudah melihat bagaimana hari ini kita memperingati Tuhan bukan kematiannya saja, tetapi kita memperingati pengorbanan yang begitu besar untuk kita semua. Siapakah kita sehingga kita begitu dikasih oleh Tuhan? Tidak ada yang lebih berarti dalam kehidupan kita. Jika kita melihat bahwa pengorbanan Tuhan begitu besar, kita tidak bisa mengukur akan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Nah, biarlah kita hari ini akan memuji Tuhan, karena Dialah yang layak dipuji dan disembah. Dengan sepenuh hati kita dan segenap jiwa raga kita akan memuji Tuhan, tak terukur kasih-Nya Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita memulai ibadah Jumat Agung kita di pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya. Ini dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun ke atas kita semua. Amin. Kita pujikan Gloria Patri. Gloria
sampai yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin, amin, amin. Selamat merayakan Jumat Agung dan selamat ulang tahun yang ke-37 untuk GKI Pengharapan. Tepat hari ini, tanggal 3 April, gereja kita berulang tahun. Bapak Ibu, saya juga mengundang untuk Bapak Ibu saudara atau jemaat yang baru pertama kali hadir di gereja ini, boleh bangkit berdiri, dan jemaat yang ada di samping kanan kirinya boleh mengucapkan salam sambil mengucapkan selamat datang. Boleh dipersilakan Ibu. Namanya siapa Bu kalau boleh kenal? Katarina Su. Selamat datang Ibu Katarina, selamat bergabung dan beribadah di GKMI Pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjutkan pujian kita. Dulu kita hilang, terhilang, dan kita tidak tahu arah dan tujuan kita. Tetapi karena anugerah Tuhan yang begitu besar, Dia memberikan keselamatan kepada kita, sehingga kita tahu arah kita, kemana kita menuju. Kita akan menuju dalam kekekalan yang Tuhan akan berikan, sediakan mahkota persediaan hidup. Amazing Grace kita akan nyanyikan. Say
Bapak Ibu kita panggil berdiri, kita akan membaca. Pemimpin nanti saya akan baca, kemudian jemaat yang huruf C. Mari kita bersama-sama membaca. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, siapakah yang tahan? Kami datang mengaku dosa dan memohon pengampunan. Engkau tertikam oleh karena pemberontakan kami. Engkau diremukkan oleh karena kejahatan kami. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kami ditimpakan kepadamu. Oleh riuh-riuhmu kita menjadi sembuh. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah. Kami berharap kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan dekat kepada orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Kami tidak takut sebab Engkau beserta kami. ya, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kita akan pujikan pujian karena salibmu. Setelah itu nanti doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu ya. Kita ada doa syafaat.
Ingatlah sertaku hingga
kasih paduan suara anugerah yang sudah memuji Tuhan. Kita lanjutkan ujian kita dengan memujikan salib lama. Biarlah kita mengingat akan salib yang Tuhan sudah lakukan. Dia begitu besar kasihnya kepada kita, sehingga kita boleh senantiasa mengingat dan selalu menghidupi akan salib yang kita sudah diberikan oleh Tuhan sebagai keselamatan yang begitu besar yang diberikan kepada kita.
pembacaan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta dan Nikolas. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita bersatu hati untuk berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Bapa di surga, Allah yang sungguh sangat mengasihi kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh berada di sini, kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kami ingin menyatakan bukti cinta kasih kami Tuhan kepadamu. Tuhan, bukti kasih-Mu telah nyata untuk kami dengan pengorbanan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karya yang terbesar dari Engkau Tuhan boleh Engkau nyatakan. Biarlah kami Tuhan boleh besertamu hingga mati kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Muda Nikolas Evan Setiawan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, Tuhan mengurapi, Tuhan nyatakan isi hati Tuhan kepada beliau Tuhan. Biarlah firman yang akan disampaikan boleh mengubah hidup kami Tuhan. Boleh kami makin mengasihi Engkau Tuhan. Boleh setiap langkah kami, apa yang kami perbuat, kami kerjakan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami jemaat-Mu Tuhan, biarlah menjadi tanah yang subur, yang siap menerima firman-Mu, dan kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohonkan doa ini dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas pasal 22 ayat 26 sampai 32. Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu mereka meletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, termasuk banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Lalu orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu basah, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Digiring juga dua orang lain, dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Demikian firman Tuhan. Dipersilakan Bapak Pendeta Muda Nikolas Evan Setiawan. Terima kasih.
Ya, terima kasih Ibu Enda sudah berdoa dan membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Saya izin pakai mimbar ya Bapak Ibu. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersama-sama memperingati kematian Tuhan kita dalam satu peristiwa Jumat Agung, atau kalau dalam bahasa Inggris kita mengenalnya dengan Good Friday. Dan hari ini kita akan secara khusus membahas di bagian Lukas pasal 23 ayat 26 sampai ayat yang ke-32. Bapak Saudara, kalau kita melihat apa yang terjadi di dunia kita saat ini, ketika kita melihat berbagai peristiwa yang terjadi, baik di global, secara dunia maupun di negara kita ataupun di dalam kota kita Jakarta. Banyak berita-berita, bahkan fenomena-fenomena yang menunjukkan bahwa sepertinya sudah tidak ada lagi pengharapan. Ketika kita melihat berbagai peristiwa kelam yang menyedihkan bahkan menyakitkan hati kita, sulit sepertinya bagi kita untuk mengatakan masih ada harapan bagi dunia ini. Karena sepertinya berbagai hal buruk yang terjadi itu semakin menunjukkan bahwa dunia kita semakin hancur, semakin rusak. Bertrand Russell, seorang filsuf yang cukup dikenal, di akhir hidupnya sebelum meninggal dia berkata, hal terbaik yang bisa kita harapkan adalah keputusasaan yang tak tergoyahkan. Bayangkan ini Bapak Saudara, seorang pemikir yang brilian, dia berkata bahwa di dalam pemikirannya, di dalam pencarian yang ia lakukan, ia sampai di satu kesimpulan bahwa satu-satunya harapan adalah keputusasaan. Atau kalau kita mau cocokkan dengan tema kita hari ini, satu-satunya harapan adalah tidak ada harapan. Nah, tema firman Tuhan kita hari ini mungkin sedikit membingungkan. Harapan padahal sebenarnya tidak ada harapan. Dan tidak ada harapan, namun sebetulnya ada harapan. Apa yang sebenarnya firman Tuhan ingin ajarkan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara? Bapak Saudara, ketika kita membaca firman Tuhan hari ini yang tadi sudah dibacakan oleh Ibu Enda, kalau kita membaca secara khusus ayat yang ke-27 sampai ayat 28, Bapak Saudara, firman Tuhan mengatakan ketika Yesus diarak ke Bukit Golgota, dicatat bahwa sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Nah, secara khusus bagian firman Tuhan ini sebenarnya kita sudah renungkan beberapa waktu yang lalu, dan saya mau mereview sedikit, Bapak Saudara. Bapak Saudara, tangisan yang dikeluarkan oleh para perempuan yang menangisi dan meratapi Yesus bukanlah satu tangisan palsu, Bapak Saudara. Mereka benar-benar sedih, mereka benar-benar kasihan melihat Yesus. Tapi yang unik adalah bagaimana respon Yesus melihat tangisan itu, Bapak Saudara. Ketika Yesus melihat tangisan itu, ia mengatakan, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Ketika orang banyak itu melihat Yesus diarak ke Bukit Golgota dengan luka yang begitu banyak di tubuhnya, bahkan mungkin dengan jalan yang sudah tertatih-tatih, bahkan di awal dicatat bahwa ia harus dibantu oleh Simon dari Kirene. Kenapa, Bapak Saudara? Ini bukan satu kebetulan, karena tentara Romawi pada waktu itu melihat ini kalau Tuhan Yesus dipaksa terus jalan sampai Bukit Golgota, ada kemungkinan bahwa Yesus bisa jadi mati di tengah jalan. Karena begitu parahnya siksaan yang diberikan kepada Yesus. Dan mereka nggak mau itu terjadi. Mereka mau supaya Yesus harus disalib dulu, dipermalukan, baru di sana ketika mau mati silahkan. Makanya ketika mereka melihat Yesus sudah begitu tertatih-tatih, bahkan mungkin bagi tentara Romawi pada waktu itu Yesus sudah berada di ujung hidupnya, mereka melihat bahwa Yesus sudah tidak kuat lagi dan meminta satu orang, memaksa satu orang, Simon dari Kirene, untuk membantu memanggul salib Yesus. Dan saya yakin di pikiran banyak orang pada waktu itu, ketika mereka melihat Yesus, di pikiran mereka pun mungkin sama. Sudah tidak ada harapan bagi orang ini. Udah selesai, udah tinggal nunggu waktu aja. Namun herannya ketika orang yang banyak itu meratapi Yesus, mereka kasihan kepada Yesus. Yesus malah memberikan respon yang mengejutkan telinga mereka dengan mengatakan, "Jangan tangisi aku, tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu."
Dan inilah fenomena yang sedang terjadi. Bukan hanya di zaman Yesus, bahkan sampai saat ini di dalam dunia kita. Satu fenomena hope yet no hope. Kelihatannya ada pengharapan, padahal sebetulnya tidak ada pengharapan yang sejati. Tangisan para perempuan pada waktu itu adalah satu tangisan yang salah arah, Bapak Saudara. Slide yang selanjutnya. Lanjut. Kenapa saya mengatakan ini satu tangisan yang salah arah? Karena Yesus mengatakan bukan seharusnya Yesus yang mereka tangisi, tapi mereka apa? Tangisilah dirimu sendiri. Tangisilah apa? Dirimu sendiri. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan ini? Karena mereka menangisi penderitaan Yesus, tapi mereka tidak tahu. Bahkan mereka tidak sadar bahwa yang menyebabkan penderitaan Yesus itu adalah diri mereka sendiri. Bagian selanjutnya. Jadi mereka hanya menangisi penderitaan Yesus, tapi tidak menangisi penyebabnya, yaitu dosa yang menyebabkan Yesus harus disalibkan. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam kondisi hope yet no hope itu sendiri, Bapak Saudara. Di dunia ini, sekaya apapun Bapak Ibu, sesejahtera apapun hidup Bapak Ibu, meskipun kelihatannya hidup Bapak Ibu berlimpah, tidak pernah sakit, banyak uang, banyak prestasi, jabatan Bapak Ibu tinggi, bahkan kelihatannya Bapak Ibu hilang dari peredaran polisi, nggak bisa ditangkap, nggak bisa dipenjarakan. Jangan lupa bahwa semuanya itu adalah satu keadaan yang semu. Karena ini adalah satu keadaan yang kelihatannya ada harapan, tapi sebetulnya tidak ada harapan di dalam. Dan ketika kita melihat dunia kita hari ini, Bapak Saudara, saya pun merasa bahwa tidak banyak harapan untuk dunia ini bisa semakin membaik. Gak usah jauh-jauh, Bapak Saudara, kita lihat di negara kita. Bahkan kalau Bapak Ibu selidiki, mungkin ya cari tahu. Bukan hanya di kota, tapi di kelurahan, di kecamatan, bahkan sekelas RT RW sekalipun, yang namanya korupsi itu hampir ada di semua tempat. Bukan hanya di pemerintahan, di bisnis, bahkan di berbagai bidang kehidupan, termasuk mungkin di dalam gereja pun. Bibit-bibit korupsi itu sudah ada. Nah, inilah yang terjadi, Bapak Saudara. Bukan artinya generasi saat ini lebih buruk dari generasi lain, Bapak Saudara. Karena saya yakin bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak berbuat dosa. Semua generasi pasti pernah berbuat dosa. Baik kami yang masih muda-muda, yang masih anak-anak, bahkan yang sudah lanjut usia pun, kita semua pasti pernah berbuat dosa. Karena firman Tuhan pun mengatakan semua orang telah berbuat dosa. Dan kita membangun peradaban kita tinggal di dalam sebuah dunia yang berada dalam satu fondasi yang retak. Karena dari awal pun ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dunia ini sudah dalam keadaan yang rusak dan menuju kehancuran. Dan apa yang dilakukan kita sebagai manusia ketika kita berada dalam kondisi ini, Bapak Saudara? Dalam kondisi yang kelihatannya ada pengharapan, padahal itu hanya pengharapan semu. Dan sebenarnya di dalamnya tidak ada pengharapan yang sejati itu sendiri. Banyakkan orang berusaha mencoba melarikan diri dari kondisi ini, Bapak Saudara. Charles Spurgeon dalam khotbahnya menyatakan, di dalam kehidupan kita manusia, setidaknya ada dua fase kehidupan rohani yang dengan jelas menggambarkan kelicikan hati manusia. Yang pertama adalah di mana kita, meskipun kita sudah capek dengan berbagai usaha kita, tapi tetap tidak mau dan tidak bisa diyakinkan bahwa keselamatan oleh usaha kita sendiri itu mustahil. Dan banyak orang masih berpegang pada ilusi ini, bahwa ia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ini adalah kondisi yang utama. Dan fase yang kedua, ketika seseorang disadarkan dari hal ini, bahwa ia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, muncul kesulitan yang baru, masuk ke fase yang kedua. Ketika ia menyimpulkan bahwa tidak ada harapan dalam dirinya, aku tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri, maka itu artinya tidak ada harapan juga baginya di dalam Tuhan. Kalau sebelumnya ia harus berjuang melawan rasa percaya dirinya,
Kini ia harus bergumul melawan keputusasaannya. Dan dalam dua keadaan ini, Bapak Saudara, mana yang benar, Bapak Saudara? Yang pertama atau yang kedua? Gak ada yang benar, Bapak Saudara. Karena dua-duanya sebenarnya ujung-ujungnya adalah ke diri sendiri, tentang kebenaran diri sendiri. Kalau yang pertama, kita puas dengan kebenaran diri kita. Tapi kalau yang kedua, kita mengeraskan hati kita, mengeraskan kepala kita, dan kita lebih memilih binasa daripada menerima kebenaran Kristus. Dan inilah dua ekstrim yang sering terjadi di dalam kehidupan manusia, bahkan di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Ada dua ekstrim yang sering terjadi, Saudara. Yang pertama adalah orang-orang yang mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang taat beragama atau orang yang agamawi. Dia adalah orang yang mentaati setiap peraturan yang ada, hidupnya nggak ada cacat celah. Dia ketat dengan dirinya. Dia adalah seorang konservatif. Dan ini ada orang-orang yang mengatakan bahwa mungkin dalam hatinya dia berpikir, saya bisa menyelamatkan diri saya sendiri melalui perbuatan baik saya. Dan banyak orang salah kaprah dengan hal ini, Bapak. Termasuk kita pun orang-orang Kristen. Banyak orang-orang Kristen datang ke gereja, banyak orang-orang Kristen melakukan pelayanan, bukan dengan pola pikir yang benar. Terkadang kita terjerumus dalam pola pikir yang salah ini. Kita merasa bahwa perbuatan baik kita, usaha yang kita lakukan, itu bisa menambah sedikit di dalam keselamatan kita. Tapi ada ekstrem yang satu lagi, Bapak Saudara. Orang-orang yang sudah putus asa, mereka yang mengatakan, udahlah, bodo amat, gak ada Tuhan di dunia ini. Atau mereka yang mengatakan ada Tuhan tapi tidak mau menyembah Tuhannya, kita kenal dengan agnostik. Mereka mau hidupnya bebas, mereka mau hidupnya liberal, aku mau melakukan apa saja terserah. Mereka melarikan diri dengan cara berhayal, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Dan ada yang mencari kesenangan, tenggelam dalam hawa nafsu, dalam kehidupan bebas, dan mereka menikmati dosa-dosa mereka. Bagi mereka slogannya adalah YOLO, Bapak. Kamu hanya hidup sekali. Kalau dunia ini sudah menuju kehancuran, lebih baik saya menikmatinya dengan semau saya. Yang bahaya yang mana, Bapak Saudara? Dua-duanya bahaya, Bapak Saudara. Kalau orang-orang yang merasa nggak ada Tuhan, merasa semuanya baik-baik saja, mereka masuk dalam tipu daya kesenangan. Tapi orang-orang yang agamawi, orang-orang yang hanya taat beragama tapi nggak punya sudut pandang yang benar, pola pikir yang benar, mereka pun juga salah karena mereka berusaha menyelamatkan diri mereka sendiri. Pertanyaannya, kita yang mana, Bapak Saudara? Jangan sangka ketika kita sudah masuk di gereja, kita sudah berada di gereja tiap minggu, beribadah tiap minggu, kita sudah melayani, kita bisa terlepas dari dua hal ini. Belum tentu, Bapak. Bahkan ada orang Kristen yang sudah bertahun-tahun mengenal Tuhan, mengatakan dirinya sudah percaya kepada Kristus. Tapi kenyataannya ketika dilihat di dalam hidupnya, dia termasuk dari salah satu dari dua bagian ini. Mungkin ada di antara kita yang mencari keselamatan melalui apa yang kita lakukan. Dan ketika kita menjadi orang-orang yang agamawi, yang begitu ketat dengan diri kita, ini adalah satu jalan yang sangat melelahkan dan pasti berakhir dengan kecewaan. Karena meskipun kita mengikuti semua aturan dengan sempurna, meskipun Bapak Ibu bisa mengikuti semua perintah yang dituliskan di dalam Alkitab kita ini, Bapak Ibu berpuasa setiap hari, Bapak Ibu berdoa setiap hari, pada akhirnya kalau kita meletakkan hati kita pada hal yang salah, pada segala ritual-ritual jasmania itu saja, maka yang kita ketemukan sama aja, hanya kekosongan dan kegelisahan jiwa. Tapi biasanya, Bapak Saudara, kita tuh keras kepala. Mau kita jadi orang yang merasa nggak percaya Tuhan, maupun orang yang merasa bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Biasanya kalau udah terlanjur, Bapak Saudara, kita akan terus berjalan meskipun kita capek, kita nggak akan berhenti. Karena kita terlalu terikat di dalamnya. Bahkan mungkin kita tidak mau mengakui kesalahan kita. Kita sadar bahwa di dalamnya kita tidak menemukan penghiburan, tidak ada sukacita ketika kita melakukan itu.
Tapi kita tetap melangkah seolah-olah bahwa ada satu hadiah yang menunggu kita di depan. Dan kedua kondisi ini dialami oleh semua manusia, Bapak. Entah kita menjadi orang yang liberalis ataupun kita jadi orang yang legalis. Tidak ada satupun dari kita yang terluput dari kebutaan rohani ini. Dan di zaman Yesus pun ada orang-orang yang Yesus tegur karena hal ini. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, setidaknya ada 4 kelompok besar atau 4 sekte besar dari agama Yahudi pada waktu itu. Mereka yang menganggap dirinya orang-orang Saduki, mereka yang menganggap dirinya orang-orang Zelot, mereka yang menganggap dirinya orang-orang Farisi, dan mereka yang menganggap dirinya orang-orang Essenes. Siapakah mereka ini? Orang-orang Saduki adalah orang-orang yang realistis, yang bekerja sama secara luas dengan pendudukan Romawi demi mempertahankan fungsi-fungsi bait Allah serta kepentingan ekonomi mereka. Dan tidak diragukan lagi bahwa mereka menolak pendirian agama yang mapan secara formal yang diwakili oleh kaum Farisi yang progresif. Kalau orang-orang Essenes adalah orang-orang yang memilih untuk menarik diri, mereka mau hidup di dalam kehidupan yang tenang di padang gurun, dan mereka memilih untuk menjauhkan diri dari segala macam godaan. Kalau orang-orang Zelot adalah orang-orang yang memilih jalan untuk melakukan kekerasan yang revolusioner yang dianggap benar oleh mereka. Dan Yesus menolak keempat sekte ini. Meskipun mereka punya caranya masing-masing, tapi di ujung-ujungnya yang mereka kejar bukanlah Tuhan, yang mereka cari bukanlah Tuhan, tapi bagaimana mereka bisa selamat dengan usaha mereka sendiri. Mereka sedang mencari kebenaran diri itu sendiri. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada perempuan-perempuan tadi, jangan tangisi aku, tapi tangisilah dirimu sendiri, tangisilah keluargamu. Yang Tuhan Yesus tegur bukan hanya perempuan-perempuan yang ada di samping kanan kirinya, tetapi juga orang-orang yang berada jauh di belakang. Mereka yang sebenarnya menjadi sumber bagaimana Kristus ditangkap, bahkan disalib. Banyak orang di saat itu yang mereka pun juga tidak sadar akan kebutaan rohani yang mereka alami. Dan Yesus melalui pelayanannya, ia mendobrak semua pola pikir yang salah ini. Dan ia menunjukkan bahwa ia menjalani satu kehidupan yang benar, yang tidak bercacat. Ia membawa satu kerajaan yang sungsang di upside down kingdom. Nah, Bapak Saudara, inilah yang harus kita ikuti, Bapak Saudara. Ketika kita sama seperti orang-orang tadi, keempat sekte tadi, kita punya cara kita. Tapi kalau ujung-ujungnya yang kita puja adalah diri kita sendiri, kita menjadi orang-orang yang self-centered, jadi orang-orang yang egois. Yang kita cari adalah kebenaran kita sendiri. Maka berhati-hatilah, Bapak Saudara. Andrew de Blanco mengatakan, ketika seseorang tidak lagi merasa bersalah atas kesalahan, itu berarti dia sudah kehilangan kesadaran bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dan itu berarti bahwa dia sudah menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri. Ketika kita merasa bahwa kita yang paling benar, kita nggak lagi merasa kita bisa salah. Kita sudah kehilangan sesuatu yang penting. Bahwa ada yang lebih besar dari kita. Yang menjadi pusat dunia ini bukanlah kita. Yang menjadi pusat dunia ini adalah Kristus itu sendiri. Jadi mari kita berhati-hati, Bapak. Bahkan hari ini pun ketika kita merayakan Jumat Agung, kita juga bisa salah paham. Menurut Bapak Ibu, yang jadi tokoh utamanya di Jumat Agung siapa? Pasti dengan mulut kita bisa mengatakan Tuhan Yesus. Tapi apakah benar hati kita berkata demikian? Kadang tanpa sadar kita mengatakan, Tuhan Yesus memang sudah seharusnya mati buat aku. Aku layak untuk ditebus. Tuhan sayang banget kan sama aku. Ya sudah, kalau Tuhan mati, wajar. Karena aku orang yang dikasihi Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Kita pun bisa jatuh dalam hal ini. Tapi ekstrem yang sebaliknya, Bapak. Ketika seseorang sadar bahwa tidak ada harapan dalam dirinya, ia seringkali jatuh dalam keputusasaan.
Ia berpikir bahwa tidak ada harapan sama sekali. Beberapa orang yang sadar akan ketidakmampuannya, akan kebersalahannya, justru menjadi putus asa dan kembali ke dalam dosa. Ekstrem yang sebaliknya, Bapak. Tetapi kalau kita berpikir seperti itu, kita pun salah, Bapak. Memang kita tidak punya harapan dalam diri kita. Tapi ingatlah bahwa ada harapan di dalam Tuhan. Ketika kita menyadari kebersalahan kita menyadari keberdosaan kita, dalam hati kita mungkin kita bertanya, apa yang bisa aku bawa kepada Tuhan? Aku gak punya apa-apa. Dan jawabannya memang itu, Bapak. Tuhan gak perlu apa-apa dari kita. Dan inilah Injil itu. Inilah karya keselamatan Kristus yang kita rayakan melalui peristiwa Jumat Agung dan Paskah di hari Minggu besok. Satu keadaan yang kelihatannya ketika Yesus mati di kayu salib seakan-akan tidak ada harapan. Tapi sebenarnya ia sedang membawa harapan yang sejati itu sendiri. Dan inilah Injil itu, Bapak Saudara. Bahwa Kristus telah melakukan semuanya bagi kita. Kita tidak perlu melakukan apapun, kita tidak perlu melakukan usaha apapun untuk mendapatkan keselamatan itu. Ia rela hidup sempurna tanpa cacat celah. Dan mati bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kita orang-orang berdosa. Untuk kita orang-orang yang masih seringkali menolaknya dan mengecewakannya. Bapak Saudara, ketika kita melihat adegan di mana Yesus disalibkan bersama dengan kedua penjahat di samping kanan dan kirinya, Lukas 23 ayat 42 sampai 43 mencatat satu hal yang begitu indah. Ketika seorang penjahat mencela dan mengejek-ngejek Yesus dan mengatakan, kalau engkau Tuhan, selamatkanlah dirimu sendiri. Tapi penjahat di sisi satu lagi mengatakan, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dan Yesus pun berkata kepadanya, satu janji yang harusnya kita pegang juga ketika kita bertekad untuk mengikut Kristus. Yesus mengatakan kepada penjahat itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Galatia 5 ayat 5 mengatakan kepada kita, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan pengharapan akan kebenaran. Apa yang Yesus katakan kepada penjahat ini menjadi satu bukti nyata bahwa kita dibenarkan hanya karena iman, bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita. Penjahat ini tidak sempat melakukan apa-apa di akhir hidupnya. Dia hanya bisa berkata dari mulutnya dan mengaku dari dalam hatinya, kalau engkau datang sebagai Raja, ingatlah, bawalah aku ke dalam kerajaan itu. Dan bagi Tuhan itu cukup. Ketika kita percaya kepada Tuhan dan kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, di atas kayu salib bukan hanya dosa-dosa kita yang dilimpahkan kepada Tuhan, tapi kebenaran Tuhan, kelayakan Tuhan itu diimputasikan, dilimpahkan kepada kita, supaya kita orang-orang yang tidak layak ini pun bisa mendapatkan keselamatan. Karena ketika Allah Bapa melihat kita, Ia juga melihat Yesus. Seringkali kita manusia tidak bisa memahami ini, Bapak Saudara. Karena bayangkan kalau ada seseorang yang berbuat salah terhadap kita, entah itu kesalahan yang kecil atau bahkan mungkin kesalahan yang besar membuat kita sangat sakit hati, Bapak Saudara. Mungkin dari mulut kita bisa mengatakan, "Udah, aku sudah mengampuni kamu." Memang mungkin kita berniat mengampuni, Bapak Saudara. Tapi apakah Bapak Ibu masih bisa mengingat kesalahan orang itu? Saya tahu isi hati Bapak Ibu. Sebagian besar kita pasti bisa mengingat. Karena setiap kesalahan yang orang lain lakukan kepada kita, seringkali itu meninggalkan luka dan bekas dalam hati kita. Entah itu bulan depan, tahun depan, bukan 5 tahun kemudian, ketika kita bertemu lagi dengan orang itu, mungkin kita bisa berkata, ya, saya masih ingat apa yang kamu lakukan kepada saya. Seringkali kita memang sudah berusaha mengampuni, tapi kita sulit untuk melupakan apa yang orang sudah lakukan kepada kita.
Tapi Tuhan tidak seperti itu, Bapak-Saudara. Kita bersyukur Tuhan kita tidak seperti itu. Billy Graham mengatakan seperti ini, Bapak-Saudara. Ketika Allah mengampuni dosa-dosa kita, Ia bukan hanya mengampuni, tapi Ia melupakan dan membenarkan kita. Seolah-olah kita tidak pernah melakukan dosa di hadapannya. Ia bahkan tidak mengingatnya lagi. Karena ketika Ia melihat kita, Ia bukan lagi melihat diri Niko yang jahat, diri Niko yang kotor. Tetapi ketika Allah melihat kita, melihat saya, melihat Bapak Ibu, yang Ia lihat di dalam kita adalah Kristus yang ada di dalam hati kita. Dan ini adalah satu kebenaran yang penting bagi kita, Bapak Saudara. Rasa bersalah itu perlu untuk kita miliki, supaya kita mengerti bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi jangan sampai rasa bersalah yang kita miliki itu membelenggu kita, sehingga kita merasa kita tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Kita tidak layak untuk datang di hadapannya. Karena Billy Graham pun mengatakan seperti ini, Bapak. Dan bukankah firman Tuhan pun juga mengatakan demikian? Walaupun dosa kita merah seperti kirmisi, tapi ketika kita menerima Kristus, Ia membuat kita putih seputih bulu domba. Saya ingin menunjukkan satu ilustrasi yang semoga bisa membantu kita untuk semakin paham. Bapak Saudara, di dalam Kristus seringkali kita merasa bahwa kalau kita sudah berbuat dosa, kita nggak layak di hadapan Tuhan. Kita merasa, Tuhan, aku sudah mendukakan Tuhan, sudah mengecewakan Tuhan. Dan kenyataannya memang demikian. Seperti mungkin anggap saja ini kita. Ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, Bapak Ibu, ketika kita berbuat dosa lagi dan lagi, hati kita semakin lama semakin kotor, semakin hitam, semakin pekat, dan kita merasa, Tuhan, aku nggak layak datang di hadapan Tuhan. Tapi seperti yang dikatakan Billy Graham dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan juga, ketika kita datang kepada Tuhan, kita meletakkan diri kita di dalam Tuhan, Tuhan membasuh dosa-dosa kita, sehingga kita tidak lagi dilihat oleh Tuhan sebagai manusia yang apa? Penuh cacat celah, penuh berdosa. Tapi ketika kita sudah dibasuh oleh darah Kristus, darah yang menyucikan diri kita, Tuhan pun melihat kita sama. Karena yang Tuhan lihat di dalam diri kita bukan keberdosaan kita, bukan kesalahan kita, tapi Kristus yang sudah menyucikan kita. Kita pun disucikan, menjadi putih bersih lagi ketika kita menerima Kristus. Tidak ada satupun dosa yang Tuhan lihat lagi dalam diri kita. Karena itu jangan kita takut untuk datang kepada Tuhan. Karena ketika Kristus sudah menyelamatkan kita, Ia pun juga sudah melayakkan kita, sehingga kita tidak lagi dilihat sebagai orang-orang yang menyakiti hatinya, tapi sebagai anak-anak yang dikasihi. Bapak Saudara, kalau berhenti di sana kelihatannya semuanya indah ya. Tapi firman Tuhan tidak berhenti di sana, Bapak Saudara. Semua harga yang Kristus bayarkan, penembusan yang Ia lakukan kepada kita, itu bukan hanya supaya kita dihapus dosa-dosanya dan bisa hidup semaunya kita. Bukan, Bapak Saudara. Di bagian tadi, di awal kita melihat bagaimana ketika Kristus tidak kuat, ada seorang tokoh yang ditampilkan, yaitu siapa, Bapak Saudara? Simon dari Kirene. Mungkin bagi kita, apa sih gunanya kalau dituliskan tentang Simon dari Kirene ini? Bapak Saudara, tafsiran-tafsiran yang ada mengatakan bahwa bagian ini adalah satu bagian yang penting. Karena apa yang dilakukan Simon dari Kirene itu menunjukkan bagaimana hidup kita juga sebagai pengikut Kristus. Seringkali kita pun sama seperti Simon dari Kirene, Bapak Saudara. Kita tidak secara sukarela membantu, kita tidak secara sukarela datang kepada Tuhan. Dan kenyataannya memang mustahil. R.C. Sproul dalam salah satu bukunya mengatakan bahwa manusia itu secara naturnya, sudah dari sononya, itu memilih untuk menolak Tuhan dan otoritasnya. Bahkan kita nggak suka diatur oleh Tuhan. Karena itulah natur keberdosaan kita, Bapak.
Dan tidak ada satupun dari kita yang bisa menghampiri Kristus kalau tidak Kristus yang mendatangi dan menghampiri kita. Ketika Simon dari Kirene dipaksa untuk membantu Kristus, membantu memanggil salib Tuhan, ini menjadi awal mula panggilannya menjadi murid Kristus. Di Alkitab memang tidak dicatat bagaimana kelanjutan hidup Simon dari Kirene. Tapi dokumen-dokumen yang ada menyatakan bahwa kemungkinan besar Simon dari Kirene bersama keluarganya menjadi salah satu misionaris yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil di belahan dunia yang lain ketika ia kembali ke kampung halamannya. Dan ia dikatakan bahwa kemungkinan besar menjadi salah satu misionaris pertama di Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara, kiranya hidup kita pun bisa seperti itu. Meskipun kita awalnya seringkali masih menolak Tuhan, tapi ketika Tuhan sudah menangkap kita, Tuhan sudah memanggil kita, kiranya kita pun bisa menghidupi hidup kita seperti Galatia 2 ayat 19-20 berkata kepada kita bahwa aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, melainkan hidup yang aku hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Pertanyaannya, apakah kita sudah bisa melakukannya? Yesus mengatakan, kalau kau mau ikut aku, pikulah salibmu, sangkalah dirimu, dan ikut aku. Tapi apakah benar demikian, Bapak? Saya ingin menutup dengan satu postingan yang dibuat oleh seorang pendeta namanya Eric Carrera. Dia membuat postingan yang kontroversial dengan mengatakan seperti ini: memikul diri, menyangkal salib. Kebalik ya Bapak Ibu ya. Tapi bukankah ini yang seringkali kita lakukan kepada Tuhan? Bukankah ini yang seringkali kita lakukan ketika kita mengatakan kita mengikut Tuhan? Kita tahu perintah Yesus itu adalah jelas dan tegas untuk memikul salibnya, untuk memikul salib kita dan menyangkal diri kita. Tapi seringkali kita nggak sadar bahwa kita justru melakukan yang sebaliknya, memikul diri kita dan menyangkal salib Tuhan. Seringkali apa yang kita lakukan, bahkan mungkin penyembahan-penyembahan kita masih tentang aku, dan aku. Apa yang sudah aku lakukan, apa yang sudah aku berikan, bagaimana kehidupanku, semuanya tentang aku dan aku, bukan tentang Kristus yang seharusnya kita tunjukkan dalam hidup. Dan tulisan ini menunjukkan kepada kita bahwa memang penyembahan bisa menjadi tempat kita memuliakan Tuhan. Tapi terkadang di tempat yang sama juga bisa jadi tempat di mana kita malah memuliakan diri kita sendiri tanpa kita sadari. Dan ini bukan menjadi satu hal yang dipakai untuk mempermalukan kita, tapi pakailah ini sebagai pengingat dalam hidup kita bahwa inti dari kehidupan kita bukanlah bagaimana kita melakukannya, bukanlah apa yang kita lakukan, melainkan bagaimana hati kita, bagaimana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan ingatlah bahwa yang seharusnya dipikul bukanlah diri kita, melainkan salib Tuhan. Yang harus disangkal bukanlah salib Tuhan, melainkan diri kita sendiri. Kiranya Tuhan menolong setiap kita agar melalui perayaan Jumat Agung dan Paskah ini kita pun bisa memikul salib dan menyangkal diri kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah diberitakan. Hamba-Mu terbatas, tapi hamba-Mu yakin bahwa kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Kami bersyukur atas karya keselamatan-Mu ketika Engkau mati di kayu salib untuk menebus kami dari kuasa dosa dan maut. Ajar kami Tuhan agar kami pun boleh punya kerinduan yang sama untuk mau terus memikul salib kami dan menyangkal diri kami.
Maafkanlah kami kalau selama ini kami malah seringkali menyangkali salib Tuhan. Kami malah menyangkali Tuhan dan bukan membawa Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi kami malah memikul diri kami sendiri. Segala kepentingan kami, segala ego kami. Karena itu tolong kami. Kami mau serahkan setiap kami dalam tangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sedang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk pelayan perjamuan bisa maju ke depan. Ya, kita bersyukur bisa kita bersama-sama memperingati Jumat Agung. Jumat yang agung, yang bisa disebut Friday. Jumat yang baik, Jumat yang mulia, Jumat yang besar. Kenapa ada yang baik, ada yang mulia, yang besar? Karena ada yang mati, yaitu Yesus Kristus. Kalau hanya yang mati, yang ada kesedihan. Tapi karena kenapa disebut agung, disebut besar, disebut baik? Karena dia mati untuk kita semua. Dia mati menebus kita, orang-orang yang berdosa, supaya kita bisa mendapatkan keselamatan dengan dia. Inilah Jumat Agung. Di saat yang baik seperti ini, kita diingatkan akan kasih Tuhan yang begitu besar. Kalau bukan karena kasih, dia tak mau turun dari surga hanya untuk mati bagi kita. Ya, waktu yang indah ini bila kita pakai untuk kita bersyukur pada Tuhan melalui perayaan perjamuan kudus yang kita lakukan pada pagi hari ini. Perjamuan kudus hanya boleh dilakukan bagi kita yang sudah mengaku percaya dan dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nanti pelayan akan membagikan roti dan juga anggur ini. Dan roti tertera ayat-ayat yang tidak sama satu dengan lainnya. Ini bukan kebetulan, tetapi Tuhan sedang berbicara pada kita. Ada ayat yang bisa menguatkan kita, ada yang menjadi tuntunan kita, dan ada ayat yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Lakukan. Nanti setelah menerima, ambil waktu untuk berdoa pada Tuhan, ucap syukur, dan bila kita juga berkomitmen untuk melakukan hal-hal baik, hal-hal agung dan besar untuk Tuhan.
adalah yang di tempat ini yang termasuk mengikuti perjalanan kudus belum mendapatkan roti dan anggur, silakan kasih tanda. Semua sudah. Nanti dalam perayaan perjamuan kudus ini, andai kata rotinya jatuh atau anggurnya tumpah, silakan kasih tanda. Kita akan ganti. bahwasanya karena kita dia disalibkan, dan itulah realitas yang terjadi. Dan kiranya melalui perayaan perjamuan kudus ini kita ingin menyalibkan Yesus yang kedua kalinya. Yang ada adalah bagaimana hidup kita
relakan untuk menjadi keagungan bagi Dia. Firman Tuhan juga berkata bahwasanya bilur-bilurnya itu menyembuhkan segala sakit penyakit. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama ada dalam perayaan perjamuan kudus ini. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh mengenal akan kematian-Mu di kayu salib. Engkau yang seharusnya ada di surga yang mulia, tapi harus menderita bagi kami, bahkan sangat menderita. Sakit-Mu melebihi daripada sakit kami manusia. Tekanan batin-Mu lebih kuat daripada kami. Bahkan sampai ketika Engkau berdoa di Taman Getsemani, seperti darah yang keluar daripada tubuh-Mu. Betapa menderitanya Engkau ya Tuhan. Tapi kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh mengerti bahwasanya kematian-Mu itu tidak sia-sia, tapi semua menjadi penebusan bagi setiap kami orang-orang yang berdosa ini. Ampuni kami, jaga kami yang sudah menjadi anak-anak-Mu, tapi kami cenderung dan senantiasa melakukan dosa. Bila pagi hari ini menjadikan hal yang baik bagi kami, untuk kami berkomitmen hidup kudus, hidup benar di dalam-Mu. Berkati setiap kami dan berkati untuk perjamuan kudus ini ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang penuh kasih, kami berdoa. Amin. Saya mudah kita sama mengikuti perjamuan kudus untuk berdiri. Kita angkat roti di tangan kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam pada waktu yang diserahkan, Ia mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti adalah lambang daripada tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di kayu salib. Dia yang menderita agar kita mendapatkan keselamatan itu. Mari kita dengan penuh rasa syukur kita makan roti ini. Kita angkat cawan di tangan kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan adalah lambang daripada darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah yang tersembelih bagi setiap kita. Dia merelakan dirinya mati, benar-benar mati, agar kita benar-benar hidup. Mari dengan penuh rasa syukur kita minum cawan ini. Mari kita minum. Selagi kita bersyukur untuk perjamuan kudus ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau telah membayar lunas
tubuh kami, jiwa kami. Di kayu salib itulah Engkau tergantung dan Engkau membayarnya. Tubuh kami, jiwa kami. Sekarang tubuh dan jiwa kami adalah milik-Mu. Berkuasalah atas kami ya Tuhan. Pakailah kami menjadi alat-alat daripada kelebaran, daripada kerajaan. Jika kami ada di kami pengharapan, biarlah kami menjadi komunitas iman. Kami boleh menjadi teladan, karena kami adalah gereja itu. Mampukan kami untuk hidup kudus dan hidup benar di hadapan-Mu. Dan kiranya perjamuan kudus ini juga menjadi satu hal bagi kami yang ada dalam sakit penyakit. Karena Tuhan mampu memulihkan, Tuhan mampu menyembuhkan. Seperti Engkau membangkitkan orang dari mati, maka Engkau juga mampu untuk menyembuhkan sakit penyakit kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali. Serahkan pada Yesus. Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Mangga Nikolas. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Pak Nikolas. Demikian juga perjamuan kudus yang dipimpin oleh kita semua boleh senantiasa diperbaharui ingatan kita akan kasih Tuhan yang besar bagi kita. Karya apa yang sudah dilakukan di dalam kehidupan kita, karya Tuhan yang begitu besar. Kiranya kita boleh mengingat dan terus menghidupinya, bahwa Tuhan itu satu-satunya yang sudah memberikan keselamatan kepada kita, memberikan harta yang tak ternilai harganya di dalam kehidupan kita. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan karena yang besar.
Ya Yesus, inilah pujian dari hati kami. Kiranya setiap komitmen, setiap kerinduan yang kami kembali ambil hari ini, boleh Tuhan terus pimpin dan sertai. Agar hidup kami, hati kami, boleh terus terarah kepada Tuhan. Sehingga hidup kami yang dilingkupi kasih Tuhan ini, boleh Tuhan pakai juga untuk menjadi seorang berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Kami serahkan setiap kami. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat rahmat dari Allah Bapa senantiasa menaungi kita. Kiranya kasih daripada Yesus Kristus senantiasa memeluk kita. Dan kiranya penyertaan dan pertolongan dari Roh Kudus senantiasa mendampingi kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat mengenang kematian Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Beberapa pengumuman untuk tidak meninggalkan tunggu sebentar. Ada beberapa pengumuman yang kami mau sampaikan. Ya, Oke, mohon maaf ya. informasi yang kita akan sampaikan mengenai komisi anak-anak gitu ya. Komisi anak ntar disampaikan oleh Evangelis Yonatan. Oke, mungkin video bisa ditampilkan. Seperti Bapak dan Ibu yang lihat, ada keceriaan dan ada sukacita di hati anak-anak, dan ada kehausan untuk mereka rindu menerima Kristus Sang Juru Selamat. Dan inilah kita.
Dan inilah gereja kita. Biarlah anak-anak itu datang kepadaku dan janganlah menghalang-halangi mereka, sebab mereka adalah punya kerajaan surga. Dan komisi anak ini menyambut mereka bagian dari kerajaan Allah itu. Di tanggal 12 April kita akan merayakan Paskah kebangkitan Kristus. Dan kita menyambut mereka menjadi bagian dari komunitas kita GKMI Pengharapan. Ada kerinduan, ada jiwa yang anak-anak yang ingin kita sampaikan dan ingin kita tumbuhkan kepada mereka. Dan saya ingin menginformasikan kepada jemaat sekalian, mari kita sambut mereka dengan ucapan syukur, dengan mereka lah jiwa-jiwa yang rindu, dan mereka adalah anak-anak yang perlu kita bimbing. Maka di tanggal 12 nanti kita akan sambut mereka sebagai bagian dari kita sebagai Komisi Anak GKMI Pengharapan. Dan setelah itu di minggu berikutnya kita akan mulai pembagian kelas, dari kelas tengah, kelas kecil, dan kelas besar. Jadi kita akan ada 3 kelas. Guru-guru kita juga terbatas Bapak Ibu, tidak banyak, dan sebagian besar adalah anak-anak dan komisi youth. Saya juga menginformasikan kepada jemaat sekalian, kiranya kalaupun jemaat sekalian terbeban untuk melayani di komisi anak, boleh kita bersama-sama melayani di perkembangan komisi anak. Kalau kita lihat perkembangan komisi anak ini mungkin hanya 3 atau 4, dan itu pun hanya jemaat ataupun anak-anak dari kita. Dan tiba saatnya Tuhan memberikan hati dan Tuhan memberikan sesuatu hal yang besar kepada gereja ini. Dan saya masih ingat Pak Dwi pernah berkata kalau gereja sudah ini direnovasi dengan baik, ataupun kita berdoa kepada ruko yang sebelah yang akan kita beli, lalu the next-nya apa? Tidak hanya the next-nya apa yang kita pikirkan, tetapi banyak jiwa yang kita mau taburkan dan ingin beritakan, dan itulah Injil. Dan saat inilah kita bisa memberikan harapan kita kepada komisi anak untuk perkembangan ini. Dan saya tidak bisa berjalan sendiri, ataupun Diaken Juliana juga tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan, tanpa doa, tanpa daya, dan tanpa keinginan dari jemaat sekalian untuk membantu dalam perkembangan komisi anak. Dan inilah gereja kita. Seperti moto kita, membaik dan membaik dan membaik. Mari kita membaik dan membaik dan membaik dalam pertumbuhan perkembangan komisi anak. Dan dari komisi anak inilah gereja dipercayakan Tuhan untuk bertumbuh dan berkembang, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui GKMI Pengharapan. Syukur ya, itu merupakan salah satu doa yang kita doakan bersama. Juga Pak Dwi yang sering berdoa bahwa ada keinginan untuk bertambahnya anak-anak di gereja kita ya, karena setiap minggu dihitung sama Pak Dwi gitu ya. Jadi bersyukur kalau mulai tanggal 12 April nanti anak-anak Jelambar yang selama ini dibimbing oleh Pendeta Edi, Pendeta Danius, Rudi, dan teman-teman, Evangelis Yunatan, dan teman-teman yang setiap Selasa mengikuti persekutuan di sana di Jelambar. Dan biarlah kehadiran mereka boleh kita sambut bersama nanti tanggal 12 ya. Kami menghimbau untuk dukungan Bapak Ibu dan mungkin teman-teman yang bersedia untuk membantu kami untuk membimbing anak-anak komisi anak ini nanti ke depannya ya. Kita tidak dapat berjalan sendiri tanpa bantuan Bapak Ibu sekalian ya. Juga mengingatkan pada tanggal 11 nanti yang mempunyai anak-anak bisa mengikuti acara Paskah bersama di GKMI Damai Sejahtera pada hari Sabtunya tanggal 11 April jam 10. Mungkin kumpulnya bisa dikoordinator sama Evangelis Yonatan ya. Mungkin itu bisa ditambahkan apa lagi Yonatan? Silakan. Sekiranya cukup tanggal 11 nanti saya akan informasikan di grup WhatsApp Pengharapan ataupun di grup orang tua komisi anak untuk kumpul jam berapa di gereja. Ya. Untuk selanjutnya mungkin waktu saya berikan kepada
berkumpul terlebih dahulu ya. Jangan pulang dulu ya. Jemaat yang lain boleh. Silahkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.